Tadi sudah sepakat, tim kami akan bergerak. Sekarang sudah bergerak, cuma data mulai masuk dan kita akan cek. Nah, ini bisa jadi senjata makan tuan. Fris Paris Junior Hutapea. Ini siapa? Fris Paris Junior Hutapea. Ini siapa? Dia hanya ketika ditanya dia hanya ngomong dompet gua tebal. Benar ya? Dompet gua tebal sehingga anak gua 3 bisa kuliah di luar negeri dengan dalam negeri dengan sistem summer. Ketawa saya. Inilah yang dia nggak pernah barangkali ya, nggak pernah kuliah barangkali luar negeri. Saya ini kuliah S2, S3 luar negeri. Bos, Bapak Ibu sekalian, kami sudah tracking datanya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Erni Bajau nih. Dia daftar 2017. Lulus 2020. Ya Bu ya. Oke, di Ibnu Khaldun. Tadi diperiksa oleh Ibu, ini mantan kepala, sekarang beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun versi Rawamangun yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Musni Umar dengan Yayasan Edi Haryanto. Yang mereka ini tahu betul pengelolaan akademik. Ya. Dari situ dia lulus 2020. Ternyata dicek tadi oleh Ibu ada yang mencurigakan. Tidak ada yang namanya sistem summer. Musim panas, terus kau datang ke Indonesia atau ke sana, lalu kemudian kau kuliah. Nah, kemudian tidak beken ini. Kalau memang keren kayak anak saya di Universitas Sumatera Utara, negeri kedokteran 2, 1 Rizka Arif Putri Madinah Nasution cum laude. Yang kedua, Anggita Putri Arif Nasution cum laude. Cum laude. Ada anak saya, Anggita itu akselerasi. SMA 2 tahun. Mana anak Muhammad 2 tahun akselerasi? Jadi, nah ini yang menarik. Saya ini master dan doktor. Setahu saya ya, proses perkuliahan undergraduate. Nah, ini bahasanya nih. Ya, bukan postgraduate, teman ya. Undergraduate, Bachelor of Arts, tingkat BA, S1. Setahu saya di luar negeri semuanya adalah full time dan full class. Benar gak? Betul. Setahu saya nih, kami sudah bentuk tim, ya Bu ya. Minggu depan kami akan gerak. Nah, nanti saya undang kalian. Minggu depan, dokteran dan teman-teman akan gerak ke Dikti dan Kementerian, men-tracking tentang status perkuliahan, kelulusan, alumni, ijazah dari saudara Fris Paris Junior Hutapea. Tidak peduli ini anak Hotman atau tidak. Ya, kalau memang ternyata tidak anak dia, ya karena ada nama-nama Hutapea, wajar dong saya tracking. Orang kuya-kuya juga bebas kok mengoreksi saya, datang ke Dikti sana pingin tahu ijazah rasman. Ya kan? Hak setiap warga negara nih, hak nggak ini? Hak dong untuk mengetahui. Apalagi kita curigai ini anaknya Hotman. Saya berada di sini sebagai hanya untuk mengklarifikasi terkait data mahasiswa atas nama Fritz Junior Paris Hutapea. Kemudian posisi saya, jabatan saya dulu apa di Ibnu Khaldun. Saya masuk di Ibnu Khaldun ngajar sebagai dosen itu dari 2015. Saya sudah di Ibnu Khaldun. Tapi ketika saya mengajar sejak 2015 saya sudah menemukan banyak kejanggalan di sana terkait saya mau melaksanakan UTS 2 hari lagi atau mau UAS 2 hari lagi, tiba-tiba ada lagi mahasiswa baru masuk. Di situ saya sudah mulai bertanya-tanya, ini sistem administrasinya ini seperti apa? Nah, ketika kami sudah gencar-gencar ingin melakukan akreditasi kampus, Pak Musni Umar yang saat itu jadi rektor sejak 2016 awalnya saya kepala perpustakaan. Nah, kemudian lagi-lagi saya menyarankan ke Pak Musni, Pak, sistem administrasi kita harus dibenahi. Lalu pada 2021
per November saya diangkat jadi kepala biro akademik. Lalu saya memegang feeder yang sekarang diganti menjadi Neo Feeder. Feeder ini adalah aplikasi dari Pangkalan Data Dikti Perguruan Tinggi sebagai aplikasi basis data mahasiswa. Jadi semua mahasiswa saat ini harus diupload datanya di PDPT, kan? Nah, di Ibnu Khaldun pada saat itu saya menemukan ratusan mahasiswa tidak ada datanya di PDPT. Saya berani mempertanggungjawabkan ada data yang saya temukan selama 1 tahun saya menelusuri data mahasiswa di Ibnu Khaldun. Bahkan ada mahasiswa yang sudah wisuda tapi tidak kuliah. Ini yang harus teman-teman tahu. Dan ini adalah mencederai institusi perguruan tinggi di Indonesia. Dan ada praktek-praktek seperti ini perlu kita ungkap. Saya mau ke Dikti bersama teman-teman, kita gelar perkara, saya menyajikan data dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Dan ini sangat mencederai Tridharma perguruan tinggi, hampir ini mencederai Tridharma perguruan tinggi di Indonesia. Iya. Siap mundur, kan begitu. Siap mundur yang dimaksud adalah jika dari pihak pelapor sanggup membuktikan bahwa memang terjadi patah tulang hidung. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena isu yang beredar sekarang ini kan hidungnya patah. Dan salah satu menjadi alasan kenapa pasal 44 ayat 1 bisa diterapkan itu adalah karena terjadinya patah tulang hidung sehingga dirawat di rumah sakit, kan begitu. Nah, oleh karena itu saya meminta supaya surat keterangan hasil pemeriksaan medisnya itu bisa dibuka. Proses penahanan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Udah itu aja. Karena waktu BAP pertama, waktu dia sebelum jadi tersangka, yaitu sebagai terlapor, Ferry itu mengakui bahwa memang jidaknya dibentur-benturkan ke hidungnya si Kena sehingga keluar darah. Tapi setelah ditunjuk pengacara, saya sudah jadi tersangka, tiba-tiba dia berubah jawaban dengan mengatakan bahwa Kena itu yang mukul-mukul dirinya sendiri. Padahal kan keributan saat itu kan kelihatan, sampai CCTV semua ada, sama petugas hotel juga jadi saksi. Saya siap untuk menyatakan diri mundur, begitu loh. Kenapa? Karena saya yakin bahwa tulang hidungnya tidak patah. Nah, kalaupun patah, konsekuensi yang saya akan lakukan adalah bahwa saya akan mundur sebagai kuasa hukum dari Pak Ferry Irawan. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, berani nggak keterangan medis itu dibuka untuk membuat terang perkara ini? Ketika nanti itu dibuka dan memang katakanlah tidak ada dinyatakan di situ bahwa ada patah tulang hidung, maka sebaiknya pasal yang diterapkan adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT yang ancaman hukumannya adalah 4 bulan penjara. Kalau dia tidak mengaku bersalah, ngapain dia minta maaf? Termasuk juga kepada siapa? Kepada istrinya. Kalau ancaman hukumannya 4 bulan penjara, maka klien kami tidak harus ditahan, begitu loh. Itu poin penting itu untuk dijawab supaya apa? Masyarakat ini mendapatkan informasi secara utuh. Kan selama ini yang digembar-gemborkan adalah terjadi hidung patah tulang hidung, begitu loh. Tujuannya apa? Supaya keadilan itu benar-benar ada, bahwa kebenaran sesuai fakta itu benar-benar ada. Jangan sampai begini kan, isu-isu yang sekarang beredar ini kan, bahwa dalam berita-berita yang beredar dikatakan bahwa tulang hidungnya patah, itulah yang mengakibatkan mengeluarkan darah. Nah, itu perlu dikonfirmasi ulang, perlu dibuktikan. Keluarkan dong surat pemeriksaan medisnya, betul nggak bahwa benar-benar hidungnya patah, begitu loh. Karena pada saat kejadian itu kan ada saksi hotel semua, pada saat dia berdarah-darah ada saksinya, ada petugas hotel datang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu dia, tawas lu, gua pidana lu, semua itu fitnah itu. Waktu dia sebagai terlapor sebelum dia tersangka,
itu kan menjadi bukti juga kan. Belum lagi berbagai saksi segala macam, petugas hotel terjadi keributan dan sebagainya. Ya kan, dari segi logika mana ada orang mukul-mukul keluar darah, ya kan? Tapi kan pasti orang nggak ada lah, pasti. Tapi kalau di bekasnya pun nggak ada pemukulan kan. Tindak pidana yang dituduhkan itu ada tindak pidana biasa, bukan delik aduan. Ya, delik apapun bisa dipublikasikan, delik apapun. Gitu. Mau mainan titer ya, titer Ki. Titernya. Kurang lebih kelima. Ya, selebihnya nggak pernah nangis. Jadi pintar, malah lupa. Karena dokter anak Handoko ini benar-benar friendly. Terus dia tahu gimana treatmentnya sama anak kecil. Jadi dikasih mainan dulu, terus dipecandain. Jadi lupa. Babynya nggak ngerasa kalau disuntik. Untuk beratnya di 7 kilo ya. 975 gram. Kasih suster. Iya, silakan kepalanya sebelah sini. Anteng banget kamu, baru bangun bobo ya? Kasih Mas. Enggak ya? Iya, silakan. Dilihatin mominya. Sana, Sir. Mominya dilihatin. Nih, Bandara urusin kepalanya yuk. Nah, lihat oh. Baru bangun ya, baby? Iya. Kamu baru bangun? Baru bangun dari mobil. Masih nih, udah pelingkar kepalanya dulu. Masih gampang. Ini lagi ya. 44 cm terakhir berapa minggu? Jadi sekarang 44 cm. Bulan lalu 4,3, jadi nambah 1 cm. Bagus banget ya. Bagus banget. Mau rencana vaksin ya, baby Sultan? Iya. Sangat baik ya. Oh iya, harus. Jadi ini adalah belahan hati aku. Separuh jiwa aku adalah Sultan. Ini cintanya yang pertama. Yang sebelumnya Nyai cintanya sebelum ada Sultan, Mama almarhum, terus Mama Desi. Nah, sekarang baby Sultan, yang mana Nyai rawat dengan sepenuh hati. Jadi kalau meskipun punya suster, Nyai boboknya harus sama baby Sultan. Jadi baby Sultan nggak boleh bobo sama suster, boboknya sama Nyai. Jadi tengah malam Nyai bangun, ngasih ASI, diselingi sama sufor, itu udah biasa. Jadi ngantuk-ngantuk tuh udah biasa. Jadi supaya apa? Supaya bonding, keterikatan batin antara ibu dan anak itu selalu terjaga. Karena ada case tertentu itu malah ada baby yang lebih dekatnya sama suster, nggak sama mamanya. Itu kan agak sedih ya. Kalau Nyai selalu biasain boboknya harus sama Nyai. Ya dokter alhamdulillah sangat apresiasi ya. Jadi dari beratnya nambah, tingginya nambah, lingkar kepalanya nambah, udah gitu gerakannya sangat atraktif. Berarti kan itu sehat. Terus nanti juga ada simulasi yang harusnya lakukan di rumah. Terus kayak sekarang kan udah mau mulai ini nih belajar duduk meskipun dipegangin, terus belajar pelan-pelan berdiri maupun meskipun dipegangin, itu tetap harus dilakuin. Jadi dengan stimulus itu baby Sultan akan jauh lebih pintar. Jadi kalau misalnya baby didiemin ya dia nggak akan pinter-pinter. Jadi harus ada dari mamanya, dari omanya, dari susternya yang harus selalu ngajarin. Iya, MPASI tadi yang disampaikan sama dokter, kalau misalnya memang ada kesempatan waktu bikin yang pure, yang asli. Jadi kayak ikan salmon asli, sayur-sayuran asli. Terus tapi kalaupun misalnya memang tidak ada kesempatan waktu, yang beli di supermarket atau di apotek-apotek itu udah ingredientnya udah lengkap kok. Selama sesuai umurnya. Kalau ada MPASI 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu harus sesuai. Jadi kapasitas gizinya akan terpenuhi. Jadi yang beli di supermarket atau apotek itu juga udah sangat bagus. Dua item sih, ASI iya, sulfur iya. Jadi dan memang selama dia aus ya kita kasih. Jadi kan ada yang
pernah menyampaikan 3 jam sekali, jangan. Jadi itu berarti nunggu lapar banget, nggak boleh. Nanti perkembangan fisiknya, perkembangan otaknya itu kurang bagus. Jadi selama dia memang membutuhkan, langsung kita kasih aja. Enggak, karena ketika aku konsultasikan ke dokter anak Handoko itu enggak masalah. Jadi selama dia haus kita kasih gitu. Berarti apa? Berarti saraf untuk ingin minum itu lebih banyak. Jadi itu sangat normal. Enggak sih, baru mau mulai MPASI. Kalau kemarin udah dicoba ya susu. Iya. Dihancurin, dihalusin gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.